Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lang Langit Arjuna Santoso, NIM 122490006, dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang board yang digunakan. Di sini saya menggunakan board yang dimana itu membuat strader. Baik, strader tersebut itu adalah sebuah mesin untuk pencacah atau penghalus dari plastik limbah seperti plastik yang sudah tidak terpakai. Jadi didaur ulang kembali gitu. Untuk pemotongan tersebut jadi sistemnya itu ada dua motor DC yang saling berputar dan itu saling melawan arah. Jadi waktu pemutaran tersebut plastik tersebut itu dimasukkan sehingga dia bakalan hancur gitu. Kemudian juga dari strader tersebut itu ada berbagai menggunakan sensor. Yang pertama itu ada sensor arus, sensor getar, magnetic encoder, rotary encoder, kemudian ada motor driver dan motor DC. Untuk sensor arus ini jadi ketika plastik yang dimasukkan ke alat itu lebih keras dan tidak dapat digiling, maka alat tersebut itu akan menolak. Jadi yang pertamanya menggiling ke depan, dia bakalan bertolak untuk menghilangkan dari plastik yang keras tersebut gitu. Jadi dia akan kembali berputar kembali jika plastik yang keras tersebut sudah tidak ada gitu. Kemudian di situ juga menggunakan sensor getar, yang dimana jadi di bawah alat tersebut itu ntar ada semacam semacam pemisah antara plastik yang sudah halus dan masih kasar gitu. Jadi kita bisa melihat di bawah itu antara yang sudah halus dan masih kasar gitu. Kemudian juga ada motor magnetic encoder, rotary encoder, motor driver tersebut digunakan untuk motor DC begitu. Selanjutnya untuk PCB-nya bisa ada di sini boardnya. Jadi ini untuk motor driver tersebut yang akan terhubung ke motor DC. Ini untuk rotary encoder, sensor getar, dan masih banyak yang lainnya sudah diberikan nama masing-masing. Ini adalah papan PCB yang sudah jadinya gitu. Kemudian untuk skematiknya bisa dilihat di sini. Ini menggunakan LM begini. Jadi ini ISP-nya yang untuk mengontrol dari jalannya sebuah strader tersebut gitu. Microcontrollernya dari alat strader pemecah plastik. Kemudian ini ada sensornya, input dan outputnya juga. Jadi di sini saya menggunakan regulator yang 3,3 volt dan 5,5 volt. Nah, dikarenakan di situ menggunakan motor DC yang tegangan 12 volt ke atas.
Maka dari itu menggunakan regulator 5,5 volt. Oke, sedikit menjelaskan juga tentang strider. Strider tersebut itu sebenarnya bukan cuma hanya pemecah plastik ya, tetapi juga bisa seperti besi, bahan-bahan semuanya bisa. Tetapi untuk motor tersebut, motor DC ataupun tersebut itu kita harus misalkan yang dicacah itu seperti besi ataupun yang lebih keras, itu kita menggunakan motor DC nya juga yang berbeda gitu. Jadi tidak semua bahan itu menggunakan komponen yang sama, menggunakan sensor yang sama begitu. Alat ini juga berguna untuk ke masyarakat ya, karena banyak sampah-sampah plastik yang tidak berguna, jadi bisa kita daur ulang lagi, kita bisa cacah lagi, kemudian dia ada untuk sensor getarnya, jadi untuk yang halus dan kasar itu terpisah. Kemudian dari bahan yang sudah menjadi halus itu bisa kita cetak juga menjadi filamen, contohnya bisa juga itu ada alatnya juga untuk pembuatan filamen tersebut gitu. Di sini saya juga akan menjelaskan untuk bagian-bagiannya. Ini untuk power regulator, dimana ada regulator, kemudian induktornya juga. Untuk dibaliknya seperti ini ya. Jadi sudah ditentukan, tidak susah-susah untuk mencari di mana kita harus mencari untuk mencolokkan di bagian untuk sensor getar ataupun sensor rotor encoder atau motor driver gitu. Karena di sini sudah kita tandai. Kemudian juga kita menggunakan ESP32, di mana kita menggunakan ESP32 tersebut kita bisa mengontrolnya menggunakan WiFi, Bluetooth juga bisa. Di sini saya menggunakan CH3 40G kalau nggak salah ya. Di sini kita tidak menggunakan kristal, kita menggunakan CH yang lebih terbaru, maka daripada itu kita tidak menggunakan kristal tersebut gitu. Untuk jalurnya kita ini manual, jadi satu persatu kita gabungkan seperti ini. Untuk bisa seperti ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Jadi kita harus mencari titik di mana menyambungkan antara kabel komponen dari komponen pertama ke komponen keduanya gitu. Jadi tidak bisa asal kita sambungkan, dan kita juga bisa memberikan ketebalan untuk lebar untuk kabel tersebut gitu. Ini ada yang bagian untuk power yang 5 volt itu kita lebih besarkan, yaitu 1,2 mm, karena jika tidak besar maka dia strider ini menggunakan papan PCB board untuk mengatur dari perjalannya sistem dari strider tersebut, bagian dari pemutaran dari motor DC tersebut, penggilingan untuk menghancurkan dari sebuah
plastik limbah tersebut gitu. Sebenarnya alat ini sangat ramah lingkungan karena bisa mendaur ulang dari sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang gitu. Ya contohnya seperti kayak ember, terus bahan-bahan, pokoknya bahan-bahan plastik yang keras gitu, ember, terus toples segala macem begitu, yang dapat dihancurkan dari shredder. Jika sampah plastik seperti plastik kantong itu bisa, tetapi kemungkinannya agak lebih susah karena terlalu fleksibel untuk dihancurkan. Jika plastik dari seperti botol, kemudian toples seperti itu kan mudah untuk dipecahkan dan dihaluskan gitu. Sebenarnya sangat dibutuhkan sekali untuk shredder tersebut, alat ini untuk bagi masyarakat, karena bisa mendaur ulang, bisa digunakan untuk bahan tersebut, bisa digunakan untuk yang lain seperti ya contohnya filamen. Kemudian untuk pembuatan limbah itu bisa dipanaskan kemudian dicetak seperti batako, seperti itu juga bisa. Kemudian untuk dicetak untuk di hiasan di rumah juga seperti itu juga bisa. Jadi gunanya untuk dari shredder tersebut begitu, untuk menghancurkan dari limbah-limbah plastik yang menggunakan microcontroller yaitu ESP32. Ini ada ESP32, kemudian CH, ada sensor arus, kemudian button, resistor, regulator, induktor gitu, dan macam-macam, masih banyak komponen yang kecil seperti resistor, kapasitor seperti itu. Dan untuk yang belakang ini kapasitor yang saya kasih di daerah belakang karena untuk di bagian depannya sudah terlalu penuh begitu jalurnya. Maka daripada itu saya pindahkan jalurnya ke belakang seperti itu. Untuk ada dioda macam-macam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.